Erik ten Hag tendang 3 pemain biang kerok Manchester United. Jamie Carragher meyakini bahwa Erik ten Hag harus menjual 2 atau 3 biang kerok Manchester United musim panas nanti jika ingin sukses di Old Trafford. United resmi mengumumkan mereka telah menunjuk bos Ajax Amsterdam bernama Ten Hag sebagai manajer baru mereka. Pada Kamis kemarin, pria Belanda tersebut akan mengambil alih jabatan dari Ralf Rangnick akhir musim ini. Dia akan menjadi manajer permanen Manchester United kelima semenjak Sir Alex Ferguson pensiun pada 2013 silam. Sedangkan Rangnick selaku pertahanan akan menjabat posisi konsultan. Di bawah Ole Gunnar Solskjaer dan Rangnick, Manchester United kembali menjalani musim yang buruk. Itu menyebabkan sehingga kini terjebak ke peringkat 6 Liga Premier Inggris musim ini dengan 5 laga tersisa. Bintang F1 Lewis Hamilton konfirmasi minat beli Chelsea. Juara F1 7 kali berturut-turut yaitu Lewis Hamilton telah mengonfirmasi bahwa ia menjadi bagian dari konsorium Sir Martin Brompton yang ingin mengakuisisi Chelsea. Seperti yang dilansir oleh Sky News, Hamilton bersama legenda tenis Serena Williams adalah bagian dari konsorium tersebut. Keduanya masing-masing telah berkomitmen untuk menyumbangkan 10 juta pound sterling dalam tawaran pengambilan ahlian. Konsorium Brompton adalah salah satu dari 3 pihak yang masih dalam proses untuk mengakuisisi Chelsea. Penawar lainnya adalah konsorium yang dipimpin oleh salah satu pemilik tim MLB LA Dodgers bernama Todd Boehly dan salah satu pemilik tim NBA Boston Celtics bernama Stephen Pagliuca. Gawat, rumah Harry Maguire diteror bom. Kapten Manchester United yaitu Harry Maguire mendapatkan teror bom pada Rabu kemarin. Mantan bek Leicester itu melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa rumahnya di kawasan Wilmslow, Cheshire diancam akan diledakkan. Teror tersebut diduga terkait performa Maguire bersama Manchester United yang mengundang emosi dari para fansnya. Bek timnas Inggris itu seringkali melakukan blunder konyol yang berakibatkan fatal pada kerugian tim. Banyak yang mendesak agar Maguire dicopot dari jabatan kapten kesebelasan Manchester United. Terbaru, Maguire melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa rumahnya diteror ancaman bom dari orang yang tidak bertanggung jawab. Pihak kepolisian Cheshire saat ini sudah bersiap siaga di kawasan rumah Maguire yang terletak di kawasan Wilmslow. Personil polisi dan anjing pelacak dikerahkan untuk menyelidiki potensi bom yang sudah terpasang di kawasan rumahnya. Untungnya, 2 orang anak Maguire dan tunangannya bernama Frans Housekin dalam keadaan baik-baik saja. Seorang juru bicara polisi Cheshire pun mengatakan bahwa pihak kepolisian pun kini sedang mendalami teror yang dialami oleh pemain berusia 29 tahun tersebut. Tom Roth, remaja Borussia Dortmund pemecah rekor Bundesliga. Pemain berusia 17 tahun itu menjadi pemain termuda yang pernah mencetak gol pada debutnya di Bundesliga Jerman. Berposisi sebagai fullback, ia menyundul tendangan sudut untuk mengukir namanya di papan skor waktu debutnya bersama Borussia Dortmund melawan Wolfsburg pada 16 April 2022. Gol tersebut membuat Roth menjadi pemain termuda yang mencetak gol dalam laga debut di Bundesliga Jerman. Ia melakukannya pada usia 17 tahun dan 169 hari. Sebetulnya Roth bukan pilihan utama Dortmund, namun karena Rafael Guerreiro dan Thorgan Hazard cedera, Roth menunjuknya sebagai starter dalam laga kontra Wolfsburg. Dipilihnya Roth sempat membuat pelatih Dortmund U19 Mike Rosberg kaget. Akan tetapi ia akhirnya menyadari keputusan yang dibuat oleh Roth sangat tepat. Debut ciamik yang dicatatkan oleh Roth membuatnya menjadi buah bibir. Kemungkinan besar ia bakal berlatih dengan skuad utama Dortmund untuk waktu yang lama untuk pertama kalinya sejak pramusim. Juventus, Real Madrid, dan Barcelona siap-siap menerima sanksi tegas dari UEFA. Kontroversi soal European Super League dimulai pada bulan April tahun 2021 lalu. Kala itu ada 12 klub papan atas Eropa dari 3 negara berbeda yang menyatakan siap menjadi pendiri European Super League. Pengumuman serentak itu mengundang reaksi keras dari publik. Mereka beranggapan European Super League hanya akan membunuh esensi sepak bola.
Beberapa klub akhirnya mengibarkan bendera putih. 9 tim termasuk 5 raksasa Liga Inggris memilih mundur beberapa hari setelah pengumuman tersebut. Kini yang tersisa cuma Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Federasi sepak bola tertinggi di Eropa itu mengajukan banding. Dan pada Kamis kemarin, Pengadilan Madrid telah menerima banding tersebut sehingga UEFA bebas menjatuhkan hukuman buat Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Sanksi paling mudah adalah denda dengan nilai yang sangat besar, bahkan bisa mencapai 100 juta euro. Ini angka yang diusulkan UEFA dalam deklarasi komitmen klub dan telah ditandatangani 9 mantan peserta European Super League. Sanksi berikutnya yang bisa diterapkan adalah larangan berpartisipasi di kompetisi Eropa selama 1 atau 2 tahun. Lalu sanksi yang lebih sederhana adalah pemotongan pemasukan dari kompetisi Eropa sekitar 5%. Opsi sanksi ini juga sempat muncul dalam deklarasi komitmen klub beberapa waktu lalu. Perkuat lini tengah, Arsenal rekrut Marcel Sabitzer dari Bayern Munchen. Arsenal memang dilaporkan akan mengupgrade skuad mereka di musim panas ini. Mikel Arteta ingin memperkuat Arsenal agar bisa jadi penantang gelar yang serius di musim depan. Salah satu posisi yang ingin diperkuat Arteta adalah lini tengah. Ini disebabkan skuad Arsenal saat ini cukup tipis di lini tengah sehingga mereka butuh armada baru. Bild melaporkan bahwa Arsenal sudah mengunci satu nama untuk posisi itu. Mereka ingin merekrut Marcel Sabitzer dari Bayern Munchen. Menurut laporan tersebut, Arteta sangat tertarik untuk mengamankan jasa Sabitzer di musim panas ini. Secara gaya bermain, Sabitzer dinilai cocok dengan gaya bermainnya Arteta. Selain itu, performanya juga relatif konsisten selama beberapa tahun terakhir. Jadi Arteta mantap untuk merekrutnya. Menurut laporan tersebut, kans Arsenal untuk merekrut Sabitzer di musim panas nanti cukup terbuka. Sang gelandang memang masih memiliki kontrak yang cukup panjang. Namun ia dikabarkan tidak masuk rencana Julian Nagelsmann di tim utama Bayern musim depan. Menurut laporan tersebut, Arsenal tidak perlu keluar uang terlalu banyak untuk merekrut Sabitzer. Gelandang 28 tahun itu dikabarkan bisa cabut dengan tebusan 25 juta euro saja di musim panas nanti. Juventus pilih Angel Di Maria sebagai pengganti Paulo Dybala. Sejatinya, klub besutan Massimiliano Allegri tersebut hendak memperpanjang kontrak Dybala pada bulan Oktober tahun lalu. Namun mereka berubah pikiran dan menarik proposal yang telah disepakati dengan sang pemain. Pada bulan Maret, Juventus melayangkan proposal baru untuknya dan langsung mendapatkan penolakan. Mereka pun memilih untuk tidak memperpanjang obrolan dan merelakan sang bintang pergi begitu kontraknya berakhir. Belum diketahui kemana Dybala akan berlabuh setelah kontraknya usai pada akhir bulan Juni nanti. Laporan menyebutkan kalau ada beberapa klub papan atas Eropa yang bersedia menampungnya di musim depan nanti. Kepergian Dybala akan membuat satu slot di lini depan Juventus lowo. Mereka butuh sosok penggantinya dan manajemen klub sedang menjelajahi kemungkinan merekrut pemain baru. Sejauh yang diketahui, Juventus tidak mengantongi banyak uang untuk merekrut pemain baru. Mereka akan merekrut pemain yang berstatus gratisan pada bulan Juni nanti akan coba dijajal oleh Juventus. Dan menurut laporan Sky Sport Italia, Juventus tertarik mencoba merekrut pemain PSG bernama Angel Di Maria. Di Maria sendiri tertarik menerima kontrak dari Juventus dengan kontrak berdurasi 1 atau 2 tahun ke depan. Ia enggan mengikat diri dalam kontrak yang lebih panjang karena ingin mengakhiri karirnya di Argentina. Ralf Rangnick konfirmasi Paul Pogba tidak akan comeback di musim ini. Manajer Inter Manchester United yaitu Ralf Rangnick memberikan informasi terbaru seputar kondisi Paul Pogba. Pada tengah pekan kemarin, Pogba bermain melawan Liverpool. Ia dipercaya menjadi starter bersama Nemanja Matic di lini tengah setan merah. Namun di laga itu, Pogba hanya bermain selama 10 menit. Ia ditarik keluar karena mengalami cedera. Rangnick mengonfirmasi bahwa cedera Pogba lebih buruk dari dugaan awal, sehingga ia akan absen agak lama. Rangnick memastikan bahwa Pogba sudah menjalani tes medis untuk mengetahui seberapa parah cedera yang ia dapatkan. Ia menyebut bahwa Pogba kemungkinan besar telah memainkan pertandingan terakhirnya bagi Manchester United di musim ini.
Rangnick menyebut bahwa cedera yang dialami oleh Pogba sebenarnya tidak terlalu serius, namun proses pemulihannya lebih lama dari sisa musim ini sehingga ia tidak bisa comeback lagi. AC Milan berminat datangkan Romelu Lukaku. AC Milan bisa menyelamatkan Romelu Lukaku dari mimpi buruknya di Chelsea. Tapi itu semua tergantung pada hasil takeover klub. Penyerang berusia 28 tahun itu belum mencetak gol di Liga Premier Inggris atau Liga Champions pada 2022. Dan sosoknya semakin menjadi masalah buat Thomas Tuchel di Stamford Bridge. Setelah bersinar di klub rival mereka yaitu Inter Milan, AC Milan mencium peluang untuk menawarkan jalan keluar bagi Lukaku, tetapi kembali lagi itu akan tergantung pada banyaknya faktor. Setelah direkrut di angka 100 juta pound sterling dan dengan nilainya yang saat ini menyentuh 77 juta pound sterling, angka itu jelas tak terbayangkan untuk pemilik Milan saat ini atau bagi banyak tim besar di luar Inggris. Selain itu, gajinya yang mencapai 325.000 pound sterling per minggu menjadi ganjalan lantaran tidak semua tim besar Eropa sanggup membayarnya. Pemilik Milan yakni Elliott Management sekarang ini tengah dalam negosiasi dengan manajer investasi Investcorp yang berbasis di Bahrain. Pemilik yang berbasis di Amerika Serikat saat ini tidak mau mewujudkan transfer seperti Lukaku, tetapi investor Timur Tengah dapat melakukannya di bawah struktur yang tepat. Kemungkinan mereka akan meminta harga Lukaku untuk diturunkan dan bahkan meminta sebagian dari gajinya untuk terus dibayarkan oleh Chelsea. Beralih ke berita lokal, resmi Rans Cilegon FC rekrut Meru Kimura, pemain muda keturunan Indonesia Jepang. Rans Cilegon FC kembali merekrut pemain belakang pada bursa transfer. Kali ini mereka berhasil mengamankan bek tengah muda keturunan Indonesia Jepang yaitu Meru Kimura. Kabar perekrutan pemain berusia 20 tahun itu dikonfirmasi kemarin lewat Instagram resmi milik klub. Pada musim 2021, Meru Kimura tampil untuk PSKC Cimahi di Liga 2. PSKC Cimahi sendiri tergabung dalam satu grup dengan Rans Cilegon FC di babak penyisihan Liga 2. Meru Kimura sendiri awalnya merupakan alumni tim Elite Pro Akademik milik Bali United U18. Meru Kimura punya fisik yang menunjang untuk tampil di posisi bek tengah. Pasalnya, tinggi badan pemain 20 tahun itu mencapai 187 cm. Tinggi badannya tersebut bisa jadi modal untuk berduel udara dengan para pemain depan lawan yang didominasi pemain asing. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.